Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, semuanya, para kiai, para bunyai, dan kawan-kawan keluarga Matoliun Falah khususnya, dan umat Islam di seluruh Indonesia umumnya, kita sudah tiba di bulan Ramadan kembali. Di antara manfaat atau fungsi bulan Ramadan adalah melatih kepekaan sosial. Puasa khususnya di bulan Ramadan melatih diri kita untuk menanamkan rasa sosial kita kepada sesama, baik itu kepada umat Islam ataupun yang lainnya. Ramadan juga memberikan kita arti bahwa sebagai makhluk sosial kita harus memperhatikan beberapa hal supaya kita menjadi manusia yang peka terhadap sekitarnya. Al-Imamul Ghazali dalam kitab Al-Adab Fiddin mengatakan bahwa ada beberapa etika yang mesti dimiliki oleh orang yang berpuasa. Etika-etika ini ada hubungannya dengan kepekaan sosial yang harus senantiasa kita tumbuhkan, baik itu selama puasa atau di luar puasa, baik itu di dalam bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Imam Al-Ghazali mengatakan adabus syami thayyibul ghizai wa tarkul mirai wa mujanabatul ghibati wa rafdul kadhibi wa tarkul adza wa sawnul jawarihi 'anil qabaihi. Di antara etika puasa adalah thayyibul ghiza, mengkonsumsi sesuatu yang bergizi, mengkonsumsi sesuatu yang baik. Jadi ketika orang berpuasa, ketika dia berbuka puasa, maka etikanya harus berbuka dengan sesuatu yang baik. Orang berpuasa juga watarkul miro, harus meninggalkan pertengkaran. Jika mungkin sebelum puasa kita masih hobi meladeni pertengkaran dengan orang lain atau membuat pertengkaran dengan orang lain, maka mulai puasa dan seterusnya kita tidak lagi bertengkar. Bertengkar dengan orang siapapun itu akan merusak hubungan horizontal, yaitu sesama manusia, yang ini justru bertentangan dengan pesan Islam sebagai agama yang rahmat lil alamin, sebagai agama yang kafah bagi seluruh umat manusia. Di antara etika puasa juga, kata Al-Ghazali, adalah mujanabatul ghibah, menjauhi ghibah, menggosip. Dengan berpuasa, sebagaimana dikatakan di hadis Rasulullah, ketika ada orang yang ngajak untuk mengatakan sesuatu yang tidak baik, ya katakanlah aku puasa. Ini mencakup juga tidak melakukan ghibah. Kita tahu bahwa efek ghibah adalah sangat buruk. Bahkan orang yang menghibah itu disamakan seperti orang yang memakan saudaranya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Jadi puasa itu melatih kita untuk tidak mudah mengomentari orang lain, dimana terutama ketika di zaman medsos seperti ini, kita disuguhkan dengan beragam hal atau konten di media sosial yang
berpotensi memancing kita untuk mengomentari orang lain yang bahkan kita tidak tahu siapa orang itu, kita tidak mengenal orang itu, apalagi sebaliknya orang itu tidak mengenal kita. Maka dengan berpuasa kita melatih diri kita untuk menahan diri tidak berkomentar terhadap sikap orang lain, terhadap cara pandang orang lain yang bahkan itu tidak kita kenal sama sekali. Termasuk etika berpuasa adalah rafdul kadhibi, menjauhi perbuatan dusta, baik itu ucapan terutama. Orang yang berpuasa itu ketika dia berdusta atau berbohong maka berkurang pahalanya. Maka sebagai sebuah sikap sosial kepada masyarakat, puasa melatih kita jujur terhadap masyarakat. Puasa melatih kita tidak berbohong kepada masyarakat. Karena pribadi yang bohong, pribadi yang pendusta itu tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah, yang Rasulullah dikenal sebagai orang yang jujur, orang yang amanah. Berkat sifat jujur dan amanah ini, justru Rasulullah mencontohkan kepada kita supaya menjadi manusia yang diterima di tengah-tengah masyarakat melalui sikap sosial, diantaranya tidak berdusta. Tidak ada satupun nabi yang hobi berdusta. Termasuk antara lain etika berpuasa adalah meninggalkan menyakiti orang lain. Wa tarkul adza. Berpuasa menjadikan kita pribadi yang tidak punya rasa atau tidak punya keinginan untuk menzolimi, menindas orang lain sekecil apapun. Sebab berpuasa itu pada hakikatnya menahan diri, merasa superior atas orang lain, menahan diri untuk merasa lebih baik dari orang lain, menahan diri untuk tidak berbuat semena-mena terhadap orang lain walaupun kita benar. Itu adalah apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kita tahu bahwa dalam berbagai kesepakatan damai, Rasulullah sebagai pihak yang benar selalu mengalah. Karena ketika kebenaran itu ditunjukkan dengan semena-mena, nanti berpotensi menindas atau menyakiti pihak lain. Termasuk etika puasa yang lain adalah saunul jawarihi anil qabaihi, menjaga anggota tubuh kita dari perbuatan yang jelek. Ya, mata, telinga, hidung, mulut, semuanya ketika berpuasa kita tahan sekuat tenaga agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek. Karena pasti ketika satu saja anggota tubuh kita melakukan perbuatan jelek, itu bisa berdampak pada rusaknya moral dan juga rusaknya hubungan sosial. Jadi puasa hakikatnya adalah menjaga kerukunan bersama dan melatih kepekaan kita terhadap masyarakat di sekitar kita melalui sikap-sikap yang baik yang diajarkan oleh Rasulullah. Dalam berbagai hadis Rasulullah berkali-kali menunjukkan kepada kita bahwa indikator keimanan seseorang itu ditunjukkan melalui sikap-sikap sosial. Misalnya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamu, muliakanlah tetangga, berbicaralah yang baik atau benar. Ini selaras dengan perintah puasa yang ditujukan kepada orang-orang beriman supaya mereka bertambah takwa. Bertambah takwanya orang beriman adalah diantaranya semakin sempurnanya sikap sosial mereka kepada sesama. Jadi jika orang berpuasa dengan memerhatikan kepekaan sosial, maka niscaya keimanannya kepada Allah bertambah. Lagi-lagi Allah Ta'ala dan Rasulullah senantiasa menekankan kadar keimanan seseorang
itu bukti bahwa seseorang itu beriman atau tidak bukan dilihat dari ibadah-ibadah yang mahdoh, tapi justru dilihat dari bagaimana mereka berinteraksi secara sosial. Kita tahu sifat-sifat Nabi yang ada 4 itu: siddiq, jujur, amanah, dan tabligh. 3 dari 4 itu adalah sifat sosial: siddiq, amanah, tabligh. Siddiq itu jujur, amanah itu dipercaya, tabligh itu menyampaikan apa yang harus disampaikan. Semoga dengan puasa di bulan Ramadan ini kita menjadi pribadi yang semakin peka dan semakin meningkatkan kapasitas dan kualitas hubungan sosial kita dengan masyarakat pada umumnya. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.